Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how was your day? I hope everybody is okay. So today I will present my paper slide. This presentation will use bahasa, but let me introduce myself in English first. My name is Alda Bastin. I am a 4th semester student currently studying English education at Universitas Negeri Makassar. This presentation is also part of the assignment in this semester, to be precise, in the method of teaching course taught by our beloved lecturer Dr. Maimuna Muhayyang, or as we know as Ibu Mai. So, my topic is using peer activities to keep students active in learning English. Dalam presentasi ini terdapat 3 bagian, yaitu pertama introduction, kemudian discussion, dan terakhir conclusion. Saya mulai dari bagian introduction. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dari paper saya. Saya mulai kalimat berdasarkan keyword di judul saya, yaitu peer activities dan students active. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran di dalam kelas tentunya merupakan salah satu hal yang diupayakan guru untuk dicapai. Berbagai strategi dilakukan oleh guru untuk mencapai hal tersebut, salah satunya dengan menggunakan peer activities. Salah satunya menggunakan peer activities atau kegiatan berpasangan. Kegiatan berpasangan ini mengacu pada pendekatan kolaboratif di mana individu terlibat dalam tugas atau proyek bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Peer activity ini dapat menjadi strategi bagi guru dalam mengajar dan menghadapi ketidakaktifan siswa. Terlebih dalam pengajaran bahasa Inggris yang notabene tidak semua anak menyukai mata pelajaran ini di kelas. Selain itu, aktivitas berpasangan telah dianut di berbagai bidang profesional, termasuk pengembangan perangkat lunak, desain, dan penelitian. Namun terlepas dari itu, masih ada beberapa celah penelitian dan pertanyaan yang belum terjawab di bidang ini. Oleh karenanya, paper ini bertujuan untuk berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang ada tentang aktivitas pasangan dengan menyelidiki bagaimana peer activities ini berpengaruh pada keaktifan siswa di dalam kelas. Selanjutnya, masuk ke bagian discussion. Di bagian ini, saya mencantumkan poin A, peer activity, dan B, students active, di mana pada bagian A terdapat lagi 3 subbagian, yaitu yang pertama adalah definisi peer activity. Pada bagian ini, saya menjelaskan mengenai pengertian umum dari kegiatan berkelompok dan dari beberapa expert. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis peer activity. Di bagian ini saya mencantumkan beberapa jenis peer activity yang dapat diterapkan di dalam kelas beserta penjelasannya. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan peer activity. Di bagian ini saya mencantumkan kelebihan dari peer activities yang sekaligus menjadi alasan mengapa peer activities ini mendukung siswa tetap aktif selama pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Namun tidak hanya kelebihan, saya juga mencantumkan beberapa kelemahan pada peer activities yang dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca atau guru untuk memilih jenis peer activities yang mungkin akan diterapkan di kelas. Kemudian pada bagian B terdapat dua subbagian yang saya cantumkan, yaitu yang pertama adalah definisi keaktifan siswa. Di bagian ini saya menjelaskan mengenai pengertian dari keaktifan siswa menurut beberapa expert, dan yang kedua klasifikasi dari keaktifan siswa. Bagian ini saya mencantumkan klasifikasi keaktifan siswa menurut Paul de Dietrich dan Sardiman 2011. Kemudian pada bagian terakhir, conclusion. Di bagian ini saya menjelaskan mengenai kesimpulan dari paper saya. Saya menyimpulkan bahwa peer activities akan mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Karena dalam kegiatan berpasangan, siswa harus berkomunikasi, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan pasangannya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, karena salah satu
Salah satu faktor dari keaktifan siswa adalah metode pengajaran yang digunakan oleh guru, maka pendekatan yang interaktif dan melibatkan siswa secara aktif seperti peer activities ini, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah, dapat meningkatkan keaktifan siswa. Nah, tentunya dari paparan itu, peer activities ini juga termasuk. Sebabnya sekali lagi, metode peer activities ini disimpulkan mampu menjaga keaktifan belajar siswa. Kemudian dengan meninjau ulang uraian introduction dan discussion sebelumnya, dapat pula dilihat bagaimana metode ini mempengaruhi keaktifan siswa. Salah satunya ialah dengan membantu siswa yang kurang menyukai pelajaran bahasa Inggris tetap terlibat dalam kelas dengan memiliki pasangan kerjasama di dalam kelas. Baik, itulah tadi presentasi dari paper saya yang dapat saya paparkan pada hari ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan pada paper ini, sebab saya pun menyadari bahwa ada banyak sekali kesalahan yang saya buat selama menulis paper ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.